Belakangan ini publik ramai membahas soal boleh atau tidaknya polisi aktif menduduki jabatan sipil. Isu ini muncul karena dua hal. Satu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa polisi aktif tidak boleh menjabat jabatan sipil. Dua, pernyataan Kompolnas yang menyebut bahwa menurut UU ASN, polisi aktif masih dapat diperbantukan untuk jabatan tersebut. Perbedaan inilah yang membuat masyarakat bingung. Sebenarnya siapa yang benar? Untuk meluruskan, kita perlu melihat secara utuh dasar hukumnya dan memahami di mana letak salah tafsir yang terjadi. Bagian 1. Apa yang diputuskan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru sudah sangat jelas. Polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil, kecuali jika ditugaskan ke lembaga yang memiliki unsur keamanan negara, seperti BIN, BNPT, atau BNN. Ada dua alasan utama dari MK. 1. Menjaga netralitas Polri adalah alat negara. Ia tidak boleh bercampur dalam jabatan sipil yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi profesionalisme, wartur, menjaga prinsip demokrasi dan check and balance. Jika aparat penegak hukum memegang jabatan strategis di lembaga sipil, akan ada potensi tarik-menarik kepentingan yang merusak sistem. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seharusnya menjadi rujukan utama semua lembaga negara. Bagian 2. Mengapa Kompolnas mengatakan bisa? Di sisi lain, Kompolnas menyebut polisi aktif masih bisa menduduki jabatan sipil. Pernyataan ini tidak salah jika dilihat dari UU ASN dan UU Polri yang lama, karena aturan-aturan tersebut memang masih memuat pasal yang memberi ruang bagi Polri untuk diperbantukan ke jabatan sipil tertentu. Artinya, Kompolnas berbicara berdasarkan UU lama yang belum diperbarui. Namun ketika aturan lama bertentangan dengan putusan MK, maka putusan MK harus diikuti dan otomatis menghapus ketentuan lama tersebut. Bagian 3. Di sini letak salah. Pahamnya akar dari pro kontra ini sangat sederhana. Kompolnas membaca teks UU yang masih berlaku secara formal. MK mengeluarkan kaidah hukum baru yang mengubah interpretasi terhadap UU tersebut. Karena banyak UU belum direvisi, maka muncul kesan seolah-olah MK dan UU bertentangan. Padahal dalam sistem hukum Indonesia, putusan MK mengalahkan undang-undang. Putusan MK adalah interpretasi tertinggi konstitusi. Dengan kata lain, setelah MK memutuskan aturan lama yang berbeda tidak dapat dipakai lagi. Bagian 4. Dampak putusan MK. Putusan MK ini memberikan implikasi langsung pada sejumlah pejabat dari Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil. Beberapa potensi dampaknya. 1. Polisi aktif yang menjabat jabatan sipil harus memilih tetap menjabat tetapi mengundurkan diri dari kepolisian